Sekali lagi saya katakan, dalam firman Tuhan, hanya dalam keadaan merdekalah manusia dapat menikmati dunia. Janganlah dulu surga. Dunia ini hanya dinikmati kepada orang yang sudah dimerdekakan. Dimerdekakan bukan negara. Dinegarakan bukan hanya undang-undang saja, tetapi dimerdekakan oleh hukum Tuhan. Amin. Ada banyak orang dimerdekakan seperti saudara dan saya oleh undang-undang negara, karena kita sudah merdeka dari penjajahan. Namun saudaralah menjawab, apakah saudara sekarang ini dalam keadaan merdeka atau tidak? Tolong dijawab saya dengan kencang. Merdeka atau tidak? Tidak. Tidak usah tundukkan kepalamu, tetap tegak. Sudah berapa kali firman Tuhan disampaikan kepada kalian, tidak usah menyesali lagi. Cukup penyesalan itu sekali dua kali. Pada saat saudara sudah dimerdekakan, kepalamu tidak usah tertunduk. Ya, selalu Raja Daud mengatakan, Tuhan jangan berikan kepalaku tertunduk, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dan memerdekakan aku. Bikinlah kepalaku tegak. Inilah tanda orang pede, percaya diri. Perhatikan orang yang tidak percaya diri, letoy, selalu tertunduk, orang malu, orang takut, orang bersalah. Siapa dari saudara pada saat polisi menginterogasi, menanyakan sesuatu kepadamu waktu ditangkap, kepalamu tegak? Semua tertunduk, bukan? Ya, hanya pura-pura benarlah kepalanya tegak. Karena dalam ketakutan dia tahu bahwa dia bersalah. Jadi luar biasa bagaimana hambanya tadi. Ya, hanya orang yang sudah diampunilah dosanya mewarisi samayim. Jadi kami ini juga, jujur aja saya katakan, kalau saya tidak mengaku dosa saya sampai saya berzina sama binatang, ini sampai ke Mabes ini. Ini saya rekam sampai ke Mabes ini. Saya mengaku saya berzina ke binatang. Bayangkan. Jadi bukan hanya melonte, bahkan di hadapan orang tua saya katakan itu. Dan saya dianggap gila. Yesus juga dikatakan orang gila. Bisa saudara jawab? Mungkin hamba Tuhan bisa menjawabnya. Kenapa gila? Kalau dia memang anak tunggal Bapa di sorga sebagai manusia, atau dia sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Tuhan segala Tuhan, kenapa tidak menyelamatkan dirinya? Bukankah dia orang tolol? Bukankah dia seorang pembohong? Tidak benar itu katanya orang-orang Yahudi. Makanya dia disalibkan. Jadi saya mau katakan, setelah Rasul Paulus mengaku segala perbuatannya sudah disinggung tadi, ya, dianggap sampah semuanya itu. Perilaku-perilaku dosa yang menguntungkan secara duniawi, tetapi tidak membuat kekuatan. Selalu kepala tertunduk. Sekaya bagaimanapun manusia di dalam dosa, kepalanya tidak akan pernah tetap tegak. Akan jumpa saatnya kepalanya akan tertunduk. Tatkala apa? Melihat orang-orang benar. Sekali lagi saya katakan, semua orang fasik, kaya atau jabatan tinggi sekalipun akan tertunduk kepalanya tatkala melihat orang benar. Tepuk tangan dulu begitu. Akan tertunduk, akan dipermalukan, bukan karena apa? Karena kebenaran. Karena Tuhan Yesus juga diperhadapkan kepada peristiwa itu. Tatkala seorang muridnya ayunkan pedangnya dan terputuslah kuping salah satu prajurit yang menangkap Yesus. Saudara tahu, dipermalukan itu muridnya itu. Kenapa kau lakukan ini, anakku? Bukankah aku sebentar saja memohon kepada Bapakku dan malaikat-malaikat akan menjagaku? Kenapa kau lakukan itu? Itulah artinya apa?
Dipermalukan orang-orang yang memakai kekuatan pikirannya, kemampuannya dalam menikmati dunia ini. Jadi saudaraku, jangan lagi pernah. Saya sebetulnya tidak mau mengulang-ulang, apalagi saudara sudah, saya kira minimal 2 kali ya, yang sudah saya doakan dalam doa pertobatan. Karena Yesus juga mengatakan tidak usah ingat-ingat lagi, karena aku pun sudah melupakan itu. Jadi syarat daripada saudara sudah diakui beberapa dosa yang kau minta diampuni, jangan pernah ingat-ingat lagi, malah kebencian bagi dia. Ingatlah kepada dosa yang belum terampuni. Tadi disinggung masalah pertama Yohanes 1 ayat 9. Memang harus diakui. Tanpa diakui maka dosa dibawa ke dalam kubur. Itu makanya ada pertanyaan, banyak orang tidak bisa menjawab. Apakah dosa ada yang terampuni atau tidak? Oh, semua dosa terampuni. Saya bilang tidak. Hanya dosa yang diampuni dalam pengakuan, itu yang diampuni. Tanpa mengaku dosa, maka dosa tidak akan pernah terampuni. Jangan seperti opung-opung nenek-nenek tua. Saya sama dusun nami songon hami melakukan apa itu, saya kurang pasti bahasa Batak. Dosa yang kecil, dosa yang besar Tuhan ampunilah. Begitu gampang mengatakan itu. Tetapi Tuhan mau katakan, dosa mencuri ayam, dosa berzina, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kapan dan waktunya katakan. Makanya firman Tuhan mengatakan, jangan tunggu matahari terbenam, akui dosa-dosamu. Jangan tunggu matahari terbit, akui dosa-dosamu. Maka itu berapa kali saya mengajak saudara dalam doa pengakuan dosa, tolong Tuhan mampukan mereka ini mengingat dosa-dosanya yang mereka lupa, sehingga saat ini dalam doa pengakuan dosa ini tak satu dosa pun tidak terakui, sehingga engkau mengakui. Ingat doa saya kepadamu itu, saya berdoa agar saudara dimampukan untuk mengaku dosamu, ya. Terus saya teringat bagaimana Yesus jumpa dengan wanita Samaria. Yesus mengatakan bahwa istilah kemerdekaan, ya. Wanita Samaria mengatakan Yesus itu bukanlah orang merdeka. Kami keturunan Yakub, orang yang sudah dimerdekakan. Tetapi Yesus mengatakan dia, wanita Samaria, tidak mengenal siapa Yesus pada saat itu. Ya, jika engkau percaya menurut firman-Nya, engkau akan dimerdekakan. Tetapi saudaraku, tidak cukup hanya percaya, ya, tidak cukup hanya percaya, tapi lakukan seperti apa firman itu mengatakan kepadamu. Salah satu firman itu yang datang kepada Daud, ingat apa yang saya katakan, firman itu yang datang kepada Daud, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu firman Tuhan kepada Daud, itu nubuatan itu sekarang ini. Tanpa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara, tidak ada apa-apanya. Percayalah, itulah kekuatannya. Saya lupa merenungkan firman satu hari pun, letoy saya. Tuhan tolong saya gak segar, hilang rasa segar saya. Tapi kalau dari pagi, siang, sore, malam tetap saya mengingat, walaupun sepotong, saya tidak melupakan itu. Dalam keadaan apapun, kalau kita merenungkan firman Tuhan, ya, itu yang disebutnya di dalam Mazmur 84 ayat 5, itu harus kita ingat berziarah. Berziarah kepada Tuhan artinya apa? Kita ingat perjalanan hidupnya. Berziarah kepada Tuhan artinya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah membuat saudara kuat, membuat kepalamu tidak tertunduk lagi, tapi tegak, ya. Tegak. Jangan ingat-ingat dosa yang sudah. Kecuali kalau dalam kesaksian saya tadi, dalam saya ditabalkan 3 kali berdasarkan Matius 25 ayat 18-19, bahkan ditambah ayat 20, ya. Kita harus mengakui segala dosa-dosa kita. Ya, tidak ada, bahkan tidak satu pun tidak ada yang tidak mengakui. Tolong Tuhan, dosa apa yang saya lakukan dari anak kecil sampai saya waktu itu remaja. Bayangkan, saya ingatlah saya mencuri uang mama saya itu. Kalau orang tua itu kan misalnya kalau 2.000 ada uang 100 itu dilipatkan begini, 1 lipat, ya. Terus saya ambil 1. Saya ambil 1 itu, bukan saya semua. Saya akui di situ, ya. Sampai dosa seperti itu.
Termasuk durung-durung saya akui waktu anak kecil pintar kali saya. Ya, gereja saya dulu AKBP kalau anak sekolah minggu kasih durung-durung begini bisa ngambil kembalinya. Ya, kalau dikasih 100 rupiah dikembalikan lagi. Ya, nah, terus